Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kitabina dan qabbal wa tabiqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifatul kiram wassahabati wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ulama wa syahada wa salihin ila walidina wa masyayikhin wa mu'allimina wa tabi'al muslimin wa muslimat khususan ila Imam Hasan Basri wa ila Junaid al-Baghdadi wa ila Imam Hasan al-Asy'ari wa man sarra turidi wa ila Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i wa ila Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Abu Yazid al-Bustami wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abi Karim as-Sanani al-Madani wa Khalifat Syekh Muhammad Rasyid bin Abdul Karim al-Banjari wa Syekh Muhammad Qasim al-Anwar min Haji Ismail al-Banjari wa Syekh Nasr al-Muslim Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa Syekh bin Haji Al-Syekh khususan muallif hadal kitab Rasulihim wa furu'ihim ahli silsilatihim al-akhidin anhum wal muntasibina ilaihim أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدنيا والآخرة على ما نوى سلفنا صالحون بسر النبي وعلى النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 95 nomor 6. Wa qala sayyidi Muhyiddin man syahidal khalqa la fi'la lahum faqad faza. Barang siapa memandang makhluk tidak ada perbuatan bagi mereka, maka sungguh dia telah beruntung. Nah, jadi ujar Imam Muhyiddin Ibnu Arabi lah. Kata beliau mengatakan apabila seorang hamba itu memandang dengan pandangan hatinya, dengan pandangan batinnya, bahwasanya makhluk ini tidak ada perbuatan, tidak memiliki perbuatan, yang ada itu perbuatan Allah. Nah, maka ujar Sayyidin orang tersebut sungguh telah mendapat keberuntungan. Jadi kita apabila sudah dapat memusyahadahkan, menatap dengan mata batin kita bahwasanya perbuatan yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah, nah maka kita sungguh telah beruntung ya Sayyidin. Artinya kita sudah dapat melaksanakan yang namanya tauhidul af'al, satu perbuatan. Jadi kadang melihat lagi perbuatan yang ada ini seberataan adalah perbuatan Allah. Memandang dengan mata hati kita, dengan mata batin kita, perbuatan yang ada itu perbuatan Allah berataan. Karena apabila orang memandang semua perbuatan di dunia ini perbuatan Allah, nah maka ketika itu nya kadawani menyambat macam-macam, kadawani meniwas, kadawani menyalahkan, kayak apapun keadaannya, sakit kah umpama, banih kah rusak, duit kah habis misalnya, itu kita memandang berataan yang memperlakukan semua itu adalah perbuatan Allah. Nah, apabila kita menyalahkan, menyambat macam-macam, kenapa banih rusak, kenapa duit habis, kenapa awak garing. Nah, ini berarti orang ini sudah menyalahkan ampun perbuatan. Boleh kita itu sedih di muka,
Cuman jangan sampai hati kita jangan sampai terdinding daripada memandang perbuatan Allah. Karena wajar kita manusia ini punya nafsu, hendak nyaman, awak, hendak berduit, hendak banih bagus, itu wajar. Kenapa? Nafsu kita ada. Tapi nafsu kita ini jangan sampai menang daripada akal kita. Akal kita, iman kita harus jangan sampai terdinding daripada memandang perbuatan Allah. Nah, maka Jalsidin, apabila orang sudah dapat memandang segala perbuatan di alam dunia ini perbuatan Allah, nah maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Nah, dilatih ya, kita bagaimana yang Allah melatih. Ada kawa kita nih melaksanakan yang namanya tauhidul af'al ini dengan apa? Sekali mendengar langsung kawa, ada kawa. Soalnya memandang satu perbuatan ini sama artinya kita itu melawan nafsu. Nafsu kita ini hendak macam-macam. Jangan kawa telah yang terjadi di alam dunia ini berdasarkan kehendak kita berataan. Kita yang rasa hendak penyugihnya pada orang. Kita yang rasa hendaknya pak alimnya pada orang. Itu nafsu. Memang nafsu kita ini hendak menang terus. Nah, oleh karena melawan nafsu, nah maka melaksanakan yang namanya tauhidul af'al ini tangalih sedikit. Oleh karena itu orang yang kawa melaksanakan tauhidul af'al ini beruntung Jalsidin lah, orang itu beruntung. Namun timbul misalnya nafsu kita nih menyalahkan dengan sesuatu yang kada pas lawan nafsu kita, lah kasih berikan di perbuatan Allah. Melihat anak gawian pina kada menurut lawan kita, tagaretek di hati menyambat misalnya, kenapa maka anak ini nakal benar. Nah, lakas-lakas kita memulikakan ini perbuatan Allah supaya kita jangan sampai terdinding lawan Tuhan. Nah, kemudian ujar Sidin lagi, paman syahidahum la hayata faqad haza. Barang siapa memandang mereka tidak hidup, artinya memandang segala makhluk di dunia ini adalah tidak hidup, maka sungguh beruntung dan berkumpul. Nah, ini tingkatannya tinggi lagi pada yang pertama tadi lah. Kalau pertama tadi apabila kawan melaksanakan tauhidul af'al maka beruntung orangnya. Nah, yang kedua ini siapa yang dapat menyaksikan, memandang dengan mata batinnya bahwasanya semua makhluk di alam dunia ini kada hidup. Seberataannya hakikatnya mati berataan. Nah, maka ujar Sidin orang ini mendapat keberuntungan dan mendapat berkumpul. Arti berkumpul itu artinya apa? Berada di hadrat Tuhan gitu, sebutannya berkumpul lawan Tuhan, ada berpisah lawan Tuhan. Nah, ini yang kedua ini masuknya kena di tauhidus sifat lah. Hayat itu kan sifat Allah. Jadinya memandang semua sifat yang ada di alam dunia ini termasuk sifat hayat. Hayat itu sifatnya Allah. Seberataan yang ada di alam dunia ini mati berataan. Yang hidup, yang bergerak, yang berdiam, yang berkuasa, itu semuanya adalah sifat Tuhan yang berandak di hayat. Karena semua sifat itu beandaknya di hayat. Apabila hidup mendengar, apabila hidup melihat, apabila hidup berkata-kata. Namun hayat ini kadada berataan kan kadada berataan, kudrat kadada, iradat kadada, karena asalnya dari hayat ini. Apabila hidup mau berataan bergerak, berdiam, berpandir, mendengar, melihat. Nah, makanya tingkatan yang kedua ini apabila dapat memandang makhluk yang ada di alam dunia ini semuanya mati, hanya Allah yang hidup. Nah, maka ujar Sidin mendapat keuntungan dan berkumpul lawan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini tingkatannya tinggi lagi inilah waman syahidahum ainal adam faqad wasala. Barang siapa yang memandang mereka hamba tadi bahwasanya diri mereka itu tidak ada, maka sungguh sampailah ia tidak terdinding musyahadahnya. Siapa nang kawa jisin pulang nih memusyahadahkan, memandang dengan mata batin bahwasanya alam semesta ini kadada, nang ada tuh adanya Allah aja. Nah, maka orang ini sampai sebutannya wasil ilallah itu sampai lawan Tuhan. Nah, yang ketiga ini masuknya kepada tauhidul zat.
Ya kan satu wujud, satu zat. Kenapa? Karena nang ada di alam dunia ini kadada hakikatnya. Nang nampak nang ada ini adalah wujudnya Allah berataan. Apabila merasa Allah tuh Allah aja nang ada, maka makhluk ketika itu kadada. Kita makhluk ini wujuduhu kal adam, adanya kita ini nang kayak kadada. Zahirnya ada padahal sebujurnya kadada. Nang ada ini kenyataan daripada adanya Allah. Allah menampakkan wujudnya di diri makhluk. Nah, jadi makhluk ini kadada sebujurnya cuma dipinjami Tuhan aja, dipinjami Tuhan wujudnya, dipinjami Allah sifatnya, dipinjami Allah af'alnya. Lalu nampak kelihatan secara zahir lah, padahal hakikatnya Allah nang ampun berataan. Nah, itu ilmunya kayak itu adalah cuman kita ya sambil pegamatan ya kalau memandang satu perbuatan, memandang satu sifat, memandang satu wujud, satu zat. Ya awal-awalnya tuh orang belajar tauhid nih pajam muncilak juga guru mah mutahasil bahari kan orang memusyahadah kan nih ajak muncilak nih mbah misalnya tegawi perbuatan apa misalnya memusyahadahkan af'al tuh af'al Allah aja dirasa-rasakan dulu dikarasi dulu, tapi kalau sudah orang tuh sudah apa tabdil bi kalimatillah terganti dengan kalimat Allah ujung rambut sampai ujung batis tuh ampun Allah berataan bepajam kah, bebuncilak kah, melihat Allah aja berarti sudah kalau sudah tabdil. Tapi kalau orang yang hanya mentabdil-tabdilakan ini ya tadi pajam buncilak merasa rasakan tadi. Kalau orang sudah tabdil itu bebuncilak kah, bepajam kah, ya kah, guring kah bahasa kita, nah itu seberatan sudah jadinya. Jadi siapa yang memandang bahwasanya makhluk ini hakikatnya kadada, nah maka orang tersebut wasil ngarannya sampai kepada Allah. Ujar Nabi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka pasti kenal Tuhannya. Kenal dirinya itu baharu maka mengenali itu Allah tuh qadim. Kalau kita mengenali diri kita ini lemah, berarti kita kenal nang kuasa itu Allah. Kalau kita mengenali kita ini adalah kada melihat, kada mendengar, kada bepander, berarti nang ada itu adalah nang melihat, mendengar, bepander itu adalah Allah. Kemudian waman arafa rabbahu faqad faniya nafsahu, ujar ulama. Siapa nang sudah kenal dengan Tuhannya, maka fanalah dirinya, tenggelamlah dirinya. Karena nang timbul itu Allah aja di situ, dirinya tenggelam sudah. Cuman hendak mempanakan tadi, hendak meninggalkan diri tadi, harus memandang kepada diri kita dahulu, melihati kepada wujud kita nih. Nang ada ini ampun Tuhan, af'al Allah, sifat Allah, wujud Allah. Meninggalkan diri nih, bahasa kita nih. Apabila sudah tinggalam, berarti mungkin kita tinggalam nih kita kadada, berarti nang ada itu berarti Allah. Wa man arafa rabbahu faqad faniya nafsahu. Siapa yang dapat kenal kepada Tuhannya, nah maka lenyaplah dirinya. Kemudian nomor 7, muz araftul ilah lam ara ghaira wa kadzal ghair indana mamnu. Mulai mengenal aku akan Allah. Ini masih perkataan Muhyiddin Ibnu Arabi. Mulai aku mengenal Allah, ujar Zaidin, tidaklah aku ganti kepada yang lain selain daripada Allah. Demikian yang lain selain daripada Allah di sisi kami kadada, di sisi kami tidak ada. Jadi semenjak aku ini pinandu lawan Tuhan, si ma'rifat lawan Tuhan, maka aku kada hendak lagi berganti lawan yang lain, hendak lawan Allah aja. Dan demikian pula ujar Zaidin selain yang daripada Allah yaitu makhluk inilah alam semesta nih. Hakikatnya di sisi kami kadada. Nang ada itu berataan Allah aja berataan. Nah makanya kada hendak lagi mengganti-ganti karena sudah pinandu nang sebujurnya ada itu nang mana. Nah nang kayak ini keadaan pernah terjadi dengan Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Jadi Siti Zulaikha itu bahari sebelum sidin pinandu lawan Tuhan, sebelum ma'rifat lawan Tuhan, gila-gila lawan Nabi Yusuf. Hendak beratapang pokoknya perindangan bener lawan Nabi Yusuf. Waktu itu sih kada pinandu lawan Tuhan, kada belajar masalah marifat lawan Tuhan. Lalu akhirnya beliau mencintai Nabi Yusuf, berlebihan mencintai Nabi Yusuf.
Dan akhirnya ternyata Nabi Yusuf ini berjodoh lawan Siti Zulaikha, disuruh Allah mengawini Siti Zulaikha. Nabi Yusuf tadilah akhirnya kawin dengan Siti Zulaikha. Nah kemudian setelah kawin itu dilajari oleh Nabi Yusuf ilmu ma'rifat lawan Tuhan nih, melajari Tuhan tuh kayak ini, Allah tuh ini. Akhirnya timbullah ma'rifat Siti Zulaikha lawan Tuhan. Nah setelahnya ma'rifat lawan Tuhan tadi dibawain Nabi Yusuf kadahkun malam pertama, malam kedua, malam berikutnya kadahkun dibawai. Ini padahal sudah sah jadi bini, sudah kadahkun dibawai oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf. Lalu Siti Zulaikha mengatakan apa? Mud'araftul ilah lam ara ghair. Semenjak aku pinandu lawan Tuhan, aku kadah melihat lagi lawan yang lain Jizidin. Semenjak aku pinandu lawan Allah, aku kadah lagi kehendak kecuali hendak lawan Allah aja. Dahulu ujar Siti Zulaikha, aku tergila-gila lawan nikam wahai Nabi Yusuf, cinta luar biasa lawan nikam. Waktu itu aku belum pinandu lawan Tuhan masih. Aku belum marifat lawan Tuhan, tapi semenjak aku sudah marifat lawan Allah, ada lagi kehendak, nah hendak macam-macam itu pokoknya lawan Allah aja hendaknya sudah, cintanya lawan Allah aja. Lalu ketika itu ujar Nabi Yusuf mengatakan, nah, aku pun mengawini ikam ini karena atas perintah Allah. Jika seandainya Allah kadang menyuruh, aku kadang hendak mengawini ikam. Artinya aku mengerjakan semua perintah, menyuruh mengawini ikam, mengumpuli ikam, menyuruh napa supaya menggauli ikam ini atas perintah Allah. Karena kata Allah, karena akan lahir dari rahim ikam ini adalah nabi-nabi setelah itu. Atas perintah Allah itulah jar Nabi Yusuf, aku kawin lawan ikam, hendak menggauli ikam. Lalu jar Siti Zulaikha, mun memang Allah yang menyuruh, mungkin itu napa sami'na wa ata'na sudah, ya kan? Apa? Ayo ayo mungkin itu menjerepian apa atas perintah Tuhan juga. Nah akhirnya napa tenang Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Padahal tadi kadahapun digauli, dikumpuli kadahapun. Tapi karena menyuruh ni Allah juga, hendak menggauli Allah juga menyuruh. Nah akhirnya napa hakun berkumpul lawan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena nabi-nabi itu kan nasab Nabi Muhammad ini pun juga sampai bersambung lawan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ada punya kalau 11-12 saudara atau bedak sanak sehingga nang daksanakan sin berataan itu dikatakan asalnya kan memusuhi Nabi Yusuf nih, memusuhi Nabi Yusuf. Nah, kemudian setelah itu bertaubat kepada Allah dan dikatakan jadi nabi. Ada yang mengatakan jadi wali berataan nang dasanak Nabi Yusuf tadi. Nah kemudian dari saudara sidin itu kadada yang lahir seorang nabi kadada, rasul kadada, nabi kadada. Tapi dari rahim setelah Nabi Yusuf kawin lawan Siti Zulaikha tadi kawin, nah dari perkawinan Nabi Yusuf itu melahirkan Nabi kita Muhammad, di bawahnya sampai ke Nabi Muhammad. Nah kemudian nomor 8 mujtajamma'tu ma khashitu iftirakan fa anal yauma. Itu terakhir telah qaf itu seharusnya baparakan lawan huruf alif itulah ma khashitu iftirakan. Nah baru hanya bacaannya fa anal yauma. Mustajamma'tu ma khashitu iftirakan fa anal yauma wa asilun majmu'un. Mulai berkumpul dengannya, maksudnya berkumpul lawan Tuhan lah, maka aku takut berpisah dengannya. Jadi jar ulama semenjak aku nih terkumpul lawan Tuhan, wasil kepada Tuhan, maka aku takutan terpisah lawan Tuhan. Maka aku hari itu, nah tuh mulai maka aku hari itu tuh bahasa Arabnya fa'anal yaum. Maka aku hari itu sampai bertemu lagi, aku berkumpul dengannya. Nah, ini ucapan apa nih? Ucapan orang yang sudah marifat lawan Tuhan nih. Ada hendak berpisah lawan Tuhan. Kemudian nomor 9 fal arifuna fanau bi allam yashhadu syai'an siwal mutakabbiril muta'al. Mereka para arif billah itu fana, tidak ada, mereka tidak memandang sesuatu selain daripada Tuhan yang maha besar dan Tuhan yang maha tinggi. Nah ini sifatnya orang yang arif billah itu, mereka fana lah. Arti fana itu artinya lenyap diri mereka, tidak memandang mereka itu, hanya yang dipandang adalah Allah yang maha besar
dan Allah yang maha tinggi. Jadi orang ma'rifat itunya kada memandang zahir aja lah, tapi memandang dibalik daripada makhluk tadi. Karena mun kita terpandang makhluk ini jar ulama berarti kita hijab pengertian kita. Kada memandang dibalik daripada makhluk itu siapa. Tapi orang-orang yang ma'rifat itu mereka memandang yang ada di dalam diri makhluk tadi. Jadi Allah itu apabila sidin itu apabila Allah adalah bermazhar menampakkan diri dengan kebesarannya, nah maka timbullah sifat al-qahhar. Apabila Allah menampakkan sifat al-alim, nah maka orang tersebut akan nampak alim. Apabila Allah menampakkan sifatnya yang bernama al-ghani, maka nampak di diri orang tersebut sifat sugih. Nah, itu namanya masuknya kepada tauhidul asma lah, memandang kepada satu nama. Al-Ghani itu nama Allah yang bernama Al-Ghani, sugih artinya. Apabila kita melihat lawan orang sugih, oh ini Allah bermazhar menampakkan namanya dengan nama Al-Ghani, berarti yang sugih itu adalah Allah. Kitanya apa? Kita ini kada sugih. Apabila Allah menzahirkan namanya dengan nama Al-Alim, nah maka ketika itu melihat kita orang alim, oh ini nah alim ini Allah. Allah menzahirkan nama Al-Alim di dalam diri seseorang, lalu dikira orang alim. Arti bermazhar itu maksudnya mau menampakkan sifat sidin, asma sidin, af'al sidin, wujud sidin. Seperti cerita siapa Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berada di Bukit Tursina kan hendak melihat Tuhan. Dan Nabi Musa alaihi salam napa Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah ulun perlihatkan pang wujud pian nang laisa kamislihi syai'un, hendak bertemu lawan pian. Bahasa kita ni ulun ni karindangan benar lawan pian sudah. Rancak mendengar kalam pian, rancak membaca kalam pian, tapi ulun kada tahu pian itu nang mana gerang orangnya, hendak melihat wujud pian nang sebujurnya nih. Nah, kemudian kata Allah apabila ikam memaksa juga, lihati gunung tuh nah, gunung tuh lihati. Bahasa kita tuh aku hendak bermazhar di situ, hendak menampakkan diriku di situ. Nah, akhirnya Allah menzahirkan sifat al-qahharnya kepada gunung tadi. Ternyata gunung kada sanggup menyandang mazharnya Allah yang bersifat qahar. Akhirnya gunungnya meletus, Nabi Musanya pingsan. Kada sanggup melihat Allah. Tapi Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad ini kada kawa dilawan sih deh. Nabi kita Muhammad ketika Isra Mi'raj itu malaikat Jibril aja yang dikatakan terbuat daripada cahaya. Kemudian ketika hendak melangkah daripada Sidratul Muntaha, mundur malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, seandainya aku nih melangkah selangkahan aja lagi melewati Sidratul Muntaha ini terbakar aku. Padahal malaikat Jibril itu terbuat daripada cahaya. Nang dimasuki ini pun adalah cahaya. Tapi Jibril kada sanggup. Kenapa kada sanggup melewati daripada batas alam nang luar biasa tadi. Tapi Nabi kita Muhammad diberikan Allah kekuatan jasmani beliau, rohani beliau sanggup. Dan setiap lapisan-lapisan itu jar ulama lah, hijab dengan hijab itu antara pandangan makhluk nih dengan sampai kepada melihat Allah itu dikatakan 70.000 hijab, 70.000 dinding. Setiap satu dinding kepada dinding berikutnya itu macam-macam. Ada seperti bunyi gemuruh angin, ada seperti bunyi air, macam-macam bunyinya. Dan bahkan seandainya diperdengarkan setiap dinding itu adalah bunyi-bunyinya itu dikatakan oleh ulama manusianya ada yang tuli mendengar, ada yang rusak telinga pendengarannya. Kenapa? Karena kada sanggup menyandang daripada melewati dinding-dinding tadi, kecuali orang yang dikuatkan oleh Allah jasmani rohaninya. Nabi kita Muhammad dibukakan satu hijab, kawa melewati, bukakan pulang dinding nang kedua, kawa pulang melewati sampai 70.000 hijab nang dilewati oleh Nabi Muhammad. Dan kemudian bertemulah Nabi Muhammad dengan Allah, melihat dengan mata kepala sidin. Yang lain kada kawa, kada sanggupnya melihat. Nabi Musa kada sanggup. Nabi Ibrahim sebagai bapak sekalian Nabi inilah Abuddin, tatuhanya para rasul, kada sanggup melihat Allah. Tapi Nabi kita Muhammad, Allah menzahirkan wujudnya di hadapan Nabi kita Muhammad. Itu semuanya dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di dunia ada yang sanggup kecuali Nabi Muhammad. Tapi kalau di akhirat kena seberataan kita orang beriman ini berataan di akhirat kena memandang lawan Tuhan. Sebagaimana di Al-Qur'an itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kata Allah di akhirat itu dikatakan bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka memandang kepada zatnya Allah, zat nang laisa kamislihi syai'un, nang mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, akhirnya bercahayalah wajah-wajah ketika itu. Tapi pun di dunia itu Nabi kita Muhammad saja ada yang diberikan nikmat dapat memandang wujudnya Allah kecuali Nabi kita. Kemudian wara'au siwahu alal haqiqati halikan fil hal wal madhi wal istiqbal. Mereka melihat selain daripada Allah itu pada hakikatnya binasa. Pada ketika itu ataupun pada masa lalu dan akan datang. Nah, ini pandangannya orang nama ma'rifat adalah secara hakikat mereka memandang makhluk ini seberataan adalah binasa atau hancur bahasa kita atau fana. Sesuai di Al-Qur'an itu kan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nang lain daripada Allah itu adalah fan itu fana. Nang baqa siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nang kekal itu adalah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah Subhanahu wa taala kullum min indillah. Artinya katakanlah hai Muhammad semuanya itu datangnya daripada Allah taala, dengan sekira-kira engkau pandang alam ini tidak memperbuat melainkan semua itu adalah datangnya daripada fi'lullah, datang daripada perbuatan Allah. Sama sahaja apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, dari perbuatan kita sendiri ataupun perbuatan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah juga yang menjadikan apa yang kamu lakukan. Pandangan seperti ini adalah untuk melepaskan diri daripada syirik khafi. Jadi kita mengamalkan tauhidul af'al itu satu perbuatan itu supaya jangan syirik khafi. Jadi adalah syirik khafi itu artinya syirik nang samar. Merasa aku nang pembanyaknya ibadah nih. Rasa aku nang alim, rasa aku nang sugih. Ya, sifat-sifat nang sombong-sombong itu syirik khafi, katanya mengambil sifat Tuhan. Syirik itu ada tiga, ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik khafiul khafi. Kalau syirik jali itu menyembah nang lain daripada Allah, menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah binatang, menyembah apa lagi, menyembah makhluk lah. Itu namanya syirik jali, syirik nang ganal. Nah, kita manusia kita di zaman ini insyaallah selamat daripada syirik jali tadi karena sudah paham jalan Tuhan lah. Tapi kalau syirik khafi, nah banyak orang yang kada selamat. Rasa aku nang banyak ibadah, rasa aku nang pembanyaknya bisi salawat, bacaan salawat. Rasa aku berataan depan sifat nang ada di wadah kita ini rasa kita terus sampunnya. Nah, itu ngaranya syirik khafi. Syirik nang samar, nang mengambil merampas sifat Tuhan. Nah, adapun yang ketiga ada yang namanya syirik khafiul khafi. Ini dalam lebih lagi nih. Tapi samar benar. Nah, kayak apa syirik khafiul khafi? Itu jar ulama diri kita ini belum fana lagi, belum menghilangkan sifat lagi, belum kau menghilangkan af'al kada kau dihilangkan, sifat belum kau menghilangkan, wujud kada kau menghilangkan, masih timbul kitanya kadang-kadang timbul Allah, kadang-kadang kitanya nang timbul. Kadang-kadang kau memfanakan diri, kadang-kadang timbul pulang wujud diri. Nah, ini diri kita belum fana lagi. Nah, itu disebut dengan syirik khafiul khafi. Permisalan untuk memudahkan pengertian makhluk manusia ini seperti wayang. Di sinilah wayang dibikin daripada kertas karton, dibentuk dengan beraneka ragam. Bisa bergeraklah itu wayang seperti bagung, samardurna adalah wayang itu samardurna katanya lah. Samardurna
garing, dan lain-lain. Yang menggerakkan itu semuanya adalah dalang. Dengan sifat wayang-wayang tersebut tidak ada sama sekali wayang itu punya perbuatan. Seperti itulah makhluk manusia yang beriman, mereka menisbahkan dan menyandarkan segalanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pandangan hakikat kita adalah kita manusia ini kayak wayang. Wayang itunya kada bisi perbuatan, kada tahu kisah. Pokoknya apapun yang digawi oleh dalang, ujar dalang bergerak, ujar dalang berdiam, ujar dalang bakalahi. Ya kan? Pokoknya si wayang tadi kada tahu, kada bisi kisahnya, kada bisi napa-napa. Nang bergerak, berdiam, nang bakalahi, nang berabah macam-macam itu nang menggerakkan seberatan dalang tadi. Wayang itu kada tahu. Wayang itu pasrah aja lawan si dalang tadi. Sama pulang ibaratnya kayak kaset juga berbahari lah, kita manusia ini kayak kaset. Dalam diri kita ini ada kisah di situ. Kisah itu takdir Tuhan. Apabila diputar oleh ampun kisah, timbul kisahnya, ada kisah nang bakalahi, kisah tatawaan, kisah sedih, kisah apa lagi? Macam-macamnya kisahnya timbul dengan diputar kaset tadi lah. Kaset itunya kada tahu di dirinya. Pokoknya si kaset tadi pasrah ketika diputar itu timbul perbuatan di situ, timbul kisah. Si kaset tadi kada bisa kisah. Nang ampun kisah itu nang ampun kaset. Nah, jadi kita ini beradaan kayak itu tuh modelnya lah. Namun pahamnya ahlu sunnah wal jamaah adalah kita ini ada usaha dan ikhtiar. Nah, walaupun pandangan hakikat mata batin kita tadilah semuaan perbuatan itu perbuatan Allah, tapi kita manusia ini ada usaha, ada ikhtiar, ada syariat. Dengan usaha ikhtiar itu akan sempurnalah kehidupan kita di dunia ini, selamat daripada kesesatan, selamat daripada jurang kehancuran, hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Dan dilarang kita ini beriktikad dengan gugurnya taklif syariat. Dilarang dan murtad mengatakan tidak perlu salat, tidak perlu puasa. Maka hendaknya berpegang dengan syariat Nabi. Maka hendaknya berpegang dengan syariat Nabi dan syariat Allah. Jadi jangan juga pingkuti lawan apa tuh deh, lawan takdir bahasa kita nih. Jangan terpingkuti lawan hakikat melulu aja. Syariatnya dilapas, jangan juga. Kita manusia ini memandang perbuatan itu sabrataan sama aja perbuatan Allah. Perbuatan yang baik kah, perbuatan buruk kah, perbuatan yang yang jahat kah, itu sabrataan perbuatan Allah beratan, tapi andakannya di dalam aja, jangan dikeluarkan. Kita kada boleh mengatakan yang jahat itu datang daripada Allah. Bahkan ulama mengatakan Allah menciptakan babi itu kan kada badap lawan Tuhan sudah, padahal bujur aja babi itu Allah yang menciptakan. Apalagi mengatakan Allah mabuk, misalnya Allah berzina, nah itu luar biasa. Kan jahat menadap lawan Tuhan, padahal seberatan sama aja perbuatan Allah. Cuman kita manusia ini disuruh berikhtiar, disuruh bersyariat, menggawi agama kita, syariat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita melulu memandang hakikat saja. Ini mun hakikat berataannya kena bukannya ke Jabariyah ulang. Jabariyah itu nang kaya bulu digantung, ditiup angin ke mana aja, anak ke kanan kah, ke kiri kah, anak terbang ke mana kah, bulu tadi kada tahu kisahnya. Pokoknya Allah tak berataan terbang sudah. Anak sumbayang kah, anak kada kah. Nah ini katanya tapi ikuti hakikat saja, zahirnya kada. Nah, cuman pulang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini walaupun disuruh bersyariat, disuruh menggawi sembahyang puasa, tapi semuaan usaha ikhtiar itu kada memberi bekas. Kita puasa sembahyang misalnya bukan sembahyang memasukkan ke surga. Kita berpuasa bukan puasa memasukkan ke surga, tapi rahmat Tuhan. Orang bermaksiat kepada Allah masuk neraka bukan sebab maksiatnya memasukkan ke neraka, tapi keadilan Tuhan. Makanya kita diberi Tuhan akal ini supaya kau membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Allah sudah mengulahkan dua jalan, dua tempat, ada surga, ada neraka. Terserah aja kita memilih lagi. Apabila hendak masuk surga, jalannya berbuat ibadah. Apabila kita hendak masuk neraka, jalannya jalan bermaksiat lawan Tuhan. Akal kita sudah ada. Lain kalau orang kada berakal kayak orang gila, kan? Orang gila itu lepas syariat sudah. Ada istilah taklif pada ada.
Kadangnya kada bisi akal. Dan orang gila itu biar bermaksiat lawan Tuhan pun kada berdosa juga karena akalnya kada ada. Namun kita nang akal ini pada hakikat melulu di mana mandak akal bahasa kita nih. Diberi Tuhan akal sudah. Dan Allah menciptakan jahat, sesuatu nang jahat itu supaya tahu kita nang mana nang baik. Allah menciptakan nang baik supaya tahu nang mana nang jahat. Amun baik berataan manusia di dunia nih pacangan kosong neraka kena. Ya, atau berataan manusia ini buruk, berataan maksiat, berataan pacangan kada besi pulang surga ya Allah. Nah, artinya masing-masing cari jalan hendak masuk surga, ke sini jalannya. Apabila hendak masuk neraka, mun hendak nih kan, ke sini jalannya. Di Al-Quran itu ujar Allah wa hadainahun najdain, kami telah memberikan dua jalan jatuhan tariqul jannah ya kan wahya bitta'ah. Dua jalan itu adalah jalan ke surga dengan beribadat, wa tariqun nar, jalan ke neraka bil maksiat, dengan bermaksiat lawan Tuhan. Nah terserah aja memilih lagi hendak masuk surga, gunakan akal bahasa kita nih lah. Namun hendak masuk neraka silahkan. Jadi kita disuruh berikhtiar, disuruh bersyariat tadilah, cuman jangan terpingkuti lawan ikhtiar aja pulang kena. Namun terpingkuti lawan ikhtiar, nah itu sama hukumnya napa kita nah memberi bekas itu adalah makhluk, padahal makhluk ini kadang la yanfa la yadur, kada bisa memberi manfaat, kada bisa memberi mudarat. Nang an-nafi ad-dar lah, nang bernama nafi, nang bernama ad-dar itu adalah Allah. Kita ini adalah digawi Tuhan, diberikan manfaat oleh Tuhan. Cuman tadi nang di dalam juga andakannya, nang di luar juga jangan, nang di dalam dikeluarkan. Nang di luar dikedalamkan. Itu nang kayak ban sepeda, ucus sepeda tak keluar. Atau paparutan dikeluarkan ya Allah. Nang seharusnya paparutan di dalam andakannya dikedalamkan, dikeluarkan. Baiklah paparutan juntai misalnya bawa kemana-mana ada bagus. Duduk di warung mengisahkan marifat nih lawan Tuhan. Wah, jadinya marifat tuh kayak ini. Tapi sembahyang kada misalnya. Orang bang masih berkisahan marifat aja. Itu tadi kayak ucus sepeda tak keluar tadi. Bannya dikedalamkan, ucusnya dikeluarkan. Boleh suatu saat kita itu mengeluarkan ucus sepeda di saat kita itu hendak mengisahkan di sini ada tambal ban. Tambal ban itu kan digantung orang ucus sepeda nih. Di sini tambal ban, ya melihat orang tahu oh di sini ada tambal ban, bergantungan ucus sepeda situ. Apabila hendak mengisahkan ma'rifat boleh dikisahkan, cuman tempatnya di majelis. Nah, kayak orang tambal ban tadi boleh mengisahkan tentang ucus sepeda, tapi di saat hendak mengisahkan di sini ada tambal ban. Namun kada hendak bertambal ban kada usah mengeluarkan itu kada ada artinya. Apabila anak berkisah marifat boleh mengisahkan, cuman di tempat tempat majelis taklim, tempat nang memang tempat nang layak wajar lah. Namun di warung-warung, di bawah jembatan, di pasar berkisah marifat, nah ini kada pas tempatnya. Ya suruh tetamu tadi di warung di pasar Bangkang situ, mau kisah marifat sampai ke aras berkisah, ya kah masalah Nur Muhammad sampai ke aras kisahnya. Jadi pas ujung-ujung berkisah tuh buah nikam tahu lah jangan berkisahkan nih ilmu rahasia. Musahuti ya, jual ilmu rahasia tak pada kisahkan. Kalau ilmu rahasia tak pada kisahkan, tahu rahasia itu pada mengisahkan, namun dikisahkan itu kada rahasia lagi katanya. Pada langsung begini presiden ampun warung gitu bujur aja ilmu rahasia itu jangan dikisahkan, namun berkisah itu kada rahasia lagi katanya. Maka hendaknya berpegang dengan syariat Nabi dan syariat Allah. Sekalipun etikat dan pandangan serta musyahadah bahwa segala perbuatan baik ataupun jahat sekaliannya itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua perbuatan itu perbuatannya Allah. Dan kita ini hanya Allah meminjami aja, dipinjami Tuhan. Nah, meminjam itu kan kada ampun kita, berarti ampun orang ngarannya gini minjam. Dan suatu saat kena nang ampun meminjami itu kena diambil orang. Apabila Allah mengambilnya, apabila habis napas kita diambil orang pulang. Dan kita jangan mengarasi ampun rasa ampun kita tadi.
Makanya jeguru bahari itu apabila hendak nyaman mati jisidin dah di kursa kumpul bahari jangan mengambil ampun orang. Roh ini kan jeguru kumpul bahari ampun Allah. Apabila orang hendak mengambil jangan dikarasi, amun dikarasi cagar basakitan kena. Bisa cagar bakalahi lawan Tuhan. Jadi mun hendak nyaman kalau roh jisidin rasakan nih rohnya ampun orang juga terserah orang karena ambil apabila kan. Guru bahari mencontohkan kacamata sini dipacul jisidin. Bisa kumpul kita paham sih kacamata ini ampun orang, anak diambil orang kita kadang mengarasi karena ampun orang kan. Tapi mun rasa ampun kita kacamata nih anak diambil orang ya nang batarik-tarikan tuh yang sakit matinya jisidin dah. Jadi rohnya kita pasrahkan aja apabila Allah hendak mengambil, terserah sih mengambil. Imam Asy'ari rahimahullah adalah ulama tauhid ahlu sunnah wal jamaah dan beliau bermadhab Syafi'i. Dalam sunnah Allah dan Rasulnya beliau kuat menjaga adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu menjalankan sunnah Rasulnya, memelihara pergaulan bersama takut tergelincir etikat yang akibatnya menjelekkan Tuhan dan memelihara hati daripada penghinaan kepada Tuhan. Jadi Imam Asy'ari ini imam kita dalam ilmu tauhid. Kita itu dalam ilmu tauhid berimamnya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Dalam fikih kita berpingkutnya kepada Imam Syafi'i. Dalam ilmu akhlak atau tasawuf ya, itu berpingkutnya kepada Imam Junaidil Baghdadi dan kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bisa Syekh Abdul Qadir, bisa juga Junaidil Baghdadi. Walaupun kita meyakini yang lain tuh bujur aja, cuman jangan beralih-alih bahasa kita deh. Kayak Imam Syafi'i kan kita pikir ikuti Syafi'i aja, jangan beralih-alih madhab. Amun beralih-alih madhab tuh karena kita talfik mencampur madhab. Membuat Wahabinya kada aku nang bapingkut sabuting nenek. Pokoknya mengikuti sunnah Nabi itu bang sudah. Ya kan, pokoknya hadis tuh dipakai berataan. Madhab tuh jangan sebuting madhab aja campur-campur berataan. Namun dicampur-campur nih kan kada rami biasanya kena ada nang baudu di pauduan, ada nang bercabur baudunya, ada nang bakunut, ada nang kada, akhirnya bakarasan betampar. Ujar madhabku aja kada boleh bakunut, kada bakunut aja. Nah saya kong pulang bakunut. Akhirnya timbul aneh sembahyang jadinya, ada nang sembahyang pina bandak di bawah dada sini, ada sembahyang nang belurus saja, ada nang sembahyang bandak di atas dada, nang kayak ini macam-macam. Ada rami aja kada kada rapi sembahyangnya. Jadi mun kita anak madhab Syafi'i aja, jangan mencampur-campur ke madhab orang. Walaupun kita meyakini seberatan madhab itu bujur berdasarkan daripada dalil juga hadis ataupun Al-Quran. Nah, jadi Imam Asy'ari beliau ini seorang ulama tauhid yang bermadhab ahlu sunnah wal jamaah, madhabnya madhab Syafi'i. Nah, beliau dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu dengan penuh adab. Adab itu artinya apa? Sesuatu yang apabila baik kita nisbahkan kepada Allah, apabila yang kada baik nisbahkan kepada diri kita. Namun kita mengatakan yang kada baik datang daripada Allah, nah disitulah kita sudah kurang adab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nomor 1 sampai situ adalah Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa pada orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas bi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa bi jami' ta'ati. Allahumma sur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimi anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.